belajar bersama tentang pemangkasan rambut teknik uniform layer. Nanti akan saya jelaskan materi pemangkasan rambut teknik uniform layer dan langkah-langkah pemangkasan rambut teknik uniform layer. Media pembelajaran berbasis video tutorial ini bertujuan untuk mempermudah teman-teman belajar baik teori maupun praktik tentang pemangkasan rambut teknik uniform layer secara mandiri. Sehingga dengan adanya media pembelajaran berbasis video tutorial yang saya buat, dapat membuat pembelajaran teman-teman menjadi lebih menarik dan dapat mempermudah guru juga dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Pemangkasan rambut. Secara etimologi, pemangkasan terdiri dari kata pangkas yang artinya potong, maka pemangkasan yaitu tindakan memperindah suatu model tatanan rambut dengan mengurangi panjang rambut. Kemudian ada tujuan pemangkasan. Yang pertama, dapat memperindah bentuk kepala. Yang kedua, mempermudah pengaturan rambut. Yang ketiga, memberikan kesan wajah oval. Yang keempat, mempertajam garis wajah. Yang kelima, mengikuti model yang sedang berlaku. Ini dalam pemangkasan rambut oleh berbagai ilmu pengetahuan. Yang pertama ada ilmu anatomi, yaitu bentuk wajah. Yang pertama, bentuk wajah segi empat. Bentuk wajah segi empat adalah bentuk wajah yang memiliki ciri-ciri yang menonjol. Bentuk wajah ini bisa dilihat dari struktur rahang yang membentuk seperti sudut. Yang kedua ada bentuk wajah heart, ialah adanya garis rambut yang berada di dahi bagian samping, sehingga dapat memberikan kesan area dahi yang lebih lapang. Selain itu, tulang pipi cenderung lebih menonjol dan bagian dagunya meruncing. Yang ketiga ada bentuk wajah bulat, adalah bentuk wajah yang memiliki ukuran panjang dan lebar wajah yang cenderung lebih sama. Yang keempat ada bentuk wajah panjang. Bentuk wajah panjang ini dapat dilihat dari bagian dagu yang cenderung lebih panjang dan struktur dahi lebih panjang juga tampak simetris. Yang kelima ada bentuk wajah oval. Bentuk wajah oval adalah bentuk wajah yang sempurna karena bentuk wajah oval dapat menampilkan wajah yang simetris serta dari ukuran panjang wajah atas ke bawah lebih panjang daripada ukuran lebar wajah ke samping. Kemudian ada bentuk leher. Bentuk leher terbagi menjadi dua, yaitu leher panjang dan leher pendek. Yang kedua ada jenis kelamin dan usia. Jenis kelamin manusia yaitu wanita dan laki-laki. Jenis kelamin dapat dibedakan pada bentuk tubuh, garis wajah, hingga kepribadian. Usia salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suatu desain pemangkasan dan penataan rambut. Yang ketiga ada ilmu biologi. Yang pertama ada bentuk kepala. Bentuk kepala dapat mempengaruhi jatuhnya rambut sehingga akan memberikan tampilan yang berbeda pada tiap-tiap bentuk kepala. Yang kedua ada bentuk penampang rambut. Bentuk penampang rambut menganalisis pola pertumbuhan rambut sebelum melakukan pemangkasan dan penataan. Yang ketiga ada arah pertumbuhan rambut. Arah pertumbuhan rambut ini sangat berpengaruh dalam pemangkasan karena arah pertumbuhan batang rambut mempengaruhi pengangkatan rambut dan hasil ketika pengeringan. Pada arah pertumbuhan rambut dapat dilihat dari tebal tipisnya rambut. Dan yang keempat ada ketebalan rambut. Ketebalan rambut pastinya berbeda-beda, adapun bagian-bagian yang jarang, biasanya bagian yang jarang atau tipis ada pada bagian puncak kepala, tengkuk, dan atas kepala. Selanjutnya ada ilmu matematika. Yang pertama ada ilmu ukur atau disebut dengan geometri, garis petunjuk arah yang dipergunakan untuk mengecek hasil pemangkasan. Yang kedua ada sudut proyeksi, pemangkasan solid. Sudut proyeksi yang digunakan adalah 0 derajat, graduasi 0 sampai 60 derajat, sedangkan pemangkasan layar 90 sampai 180. Yang ketiga ada ilmu ukur ruang. Ilmu ukur ruang melakukan pemangkasan harus dapat membayangkan bahwa kepala manusia memiliki bentuk seperti bola. Kelima ada seni atau art. Yang pertama, garis digunakan dalam pembuatan design line atau garis pangkas dan pembuatan struktur pemangkasan. Garis terdiri dari dua macam, yaitu garis lurus. Garis lurus digunakan dalam pembuatan garis pangkas atau design line dan patokan dalam pemangkasan atau disebut dengan section. Kemudian garis lengkung digunakan dalam pembuatan struktur pangkasan. Yang kedua ada arah, diperlukan dalam menentukan garis pangkas
horizontal, vertikal, dan diagonal. Yang ketiga ada bentuk untuk menunjukkan bentuk kuntungan lurus atau berserak. Yang keempat ada tekstur. Tekstur adalah penampilan dari suatu permukaan rambut yang diraba, dilihat, dan dirasakan. Tekstur terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada tekstur unactivated, adalah keadaan permukaan rambut yang licin terlihat padat. Sedangkan tekstur activated adalah keadaan permukaan rambut yang tidak rata atau kasar. Yang kelima ada struktur. Struktur adalah kepanjangan rambut yang diukur dari kulit kepala sampai dengan ujung rambut pada lengkungan kepala. Ada pola garis pemangkasan rambut. Yang pertama ada pola datar. Pola datar yang memberikan bentuk garis mendatar pada rambut yang menjadikan rambut nampak rata dan sama panjang dan tidak membentuk sudut tertentu. Yang kedua ada pola turun. Pola yang menghasilkan pangkas yang memendek dari belakang dan memanjang pada bagian depan sedang membentuk sudut kedua sisi depan. Yang ketiga ada pola naik, adalah pola yang dapat menghasilkan pangkasan memanjang dari bagian belakang dan terus memendek ke bagian depan. Yang keempat ada pola lingkar. Pola lingkar adalah arah pemangkasan yang memanjang di belakang dan memendek pada bagian depan yang menghasilkan lingkaran bulat atau oval. Yang ketujuh ada design line dan sudut elevasi. Yang pertama, design line adalah sebagai alat bantu untuk menentukan section sehingga dapat memudahkan hairdresser untuk melakukan pemangkasan. Sedangkan yang kedua ada sudut elevasi, adalah sudut yang terbentuk antara kepala dan sudut yang akan dipangkas, yang menentukan tingkat atau trap dari setiap sudut. Yang kedelapan ada pemangkasan rambut layar. Pemangkasan berterap penuh dengan sudut pengangkatan 90-180 derajat. Rambut pada bagian dalam kepala interior lebih panjang dibandingkan dengan bagian luar kepala eksterior. Jenis-jenis pemangkasan layar. Terdapat dua jenis-jenis pemangkasan layar. Yang pertama ada uniform layer dan increase layer. Dalam media video ini, saya akan menjelaskan tentang pemangkasan uniform layer. Uniform layer adalah pemangkasan dengan sudut elevasi 90 derajat. Bentuk pemangkasan mengikuti bentuk kepala, kepanjangan rambut yang sama. 10. Ada komponen desain pemangkasan uniform layer. Yang pertama ada bentuk atau disebut dengan shape, menunjukkan bentuk desain gunting yang membulat sesuai dengan bentuk kepala dengan kepanjangan rambut yang sama. Yang kedua ada tekstur, susunan permukaan rambut berstruktur aktif, jatuhnya ujung-ujung rambut tersusun dengan teratur. Yang ketiga ada struktur kerangka pemangkasan pada setiap kepanjangan rambut jatuh di daerah yang sama, uniform layer dengan kepanjangan yang sama. Yang keempat ada struktur pemangkasan. Struktur pemangkasan uniform layer memiliki sudut dan ketebalan rambut yang terbagi rata di seluruh kepala, sehingga pemangkasan uniform layer memiliki sudut pemangkasan 90 derajat. Kemudian, ada alat, bahan, dan kegunaan pemangkasan rambut teknik uniform layer. Yang pertama ada gunting pangkas, kegunaannya untuk memotong rambut. Yang kedua ada sisir pangkas untuk membantu dalam pengambilan rambut yang akan digunting. Yang ketiga ada sisir parting, membantu dalam memparting rambut. Yang keempat ada jepit bebek untuk menjepit rambut yang sudah diparting. Yang kelima ada botol spray untuk menyemprotkan air ke rambut untuk melembabkan rambut. Yang keenam ada cap rambut atau cap pangkas untuk melindungi badan klien dari guntingan rambut. Dan yang terakhir ada handuk pangkas untuk melindungi pundak dan badan klien dari guntingan. Langkah-langkah tutorial pemangkasan rambut teknik uniform layer. Yang pertama, parting rambut menjadi 4 bagian. Kedua, ambil rambut untuk section mulai dari bagian bawah dengan pola diagonal V dengan sudut pengangkatan 90 derajat. Yang ketiga, lanjutkan pemangkasan pada daerah eksterior dengan mengambil width line dari potongan sebelumnya. Pemangkasan dilakukan dengan pemangkatan 90 derajat.
Kemudian yang keempat, lakukan hal yang sama pada bagian interior sesuai dengan guideline. Lakukan secara bertahap hingga selesai pemangkasan. Terakhir, lakukan cross-check, yakinkan seluruh bagian rambut sudah rata, lurus, juga simetris.